Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak saat pertama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, memperbolehkan perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan secara tatap muka pada bulan Januari 2020. Berbagai kebijakan pun mulai diambil dan diumumkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, berbagai panduan dan surat mengenai kebijakan tersebut mulai diedarkan kepada mahasiswa. Hanya saja, satu pengumuman yang mencuri perhatian. Pada tanggal 23 Desember 2020, pengumuman mengenai tes PCR beredar. Sebelumnya, memang sempat ada kabar burung yang terdengar. Namun kali ini pengumuman tersebut resmi dan bertanda tangan. Hanya saja, isinya yang kini menjadi sorot perhatian. Jadwal PCR tersebut hanya berselang 5 atau 7 hari dari pengumuman untuk prodi kedokteran dan kebidanan angkatan 2014 hingga 2019. Dalam arti kata, yakni tanggal 28 dan 30 Desember 2020. Sedangkan untuk angkatan baru berselang lebih dari 3 minggu atau 18 Januari 2021. Bukankah kita ketahui bersama bahwa mahasiswa FK UNAN tersebar dari Sabang hingga Merauke, bahkan ada yang lintas negara. Terlebih saat ini juga berada di penghujung tahun, yang mana bandara penuh dengan harga tiket pesawat meroket tinggi. Oleh karena itu, timbul berbagai pertanyaan. Apakah kebijakan ini dapat dianggap tepat? Atau malah terkesan dadakan? Atau masih dianggap kurang matang dalam segi pertimbangan? Mari kita dengarkan tanggapan dan respon beberapa mahasiswa FK UNAN dari setiap angkatan yang bersedia kami wawancarai. Perkenalkan, nama saya Betty Endang Sutrisna dari Kedokteran Angkatan 2018. Saya berasal dari Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Nah, bagaimana pendapat saya terkait kebijakan tes PCR yang dilaksanakan tanggal 28 dan 30 Desember dan baru diumumkan pada tanggal 23 Desember kemarin. Berarti hanya berjarak 5 hari dari tanggal yang akan dilakukannya tes PCR tersebut. Jujur ya, kebijakan ini membuat saya shock. Karena mengapa? Untuk berangkat ke Padang itu harus ada persiapan, tidak bisa mendadak seperti ini. Jadi terkesan terburu-buru. Nanti takutnya banyak barang-barang yang ketinggalan di rumah sehingga harus dikirimkan ulang pada kemudian hari. Nah, saya pergi ke Padang itu membutuhkan waktu 3 hari melalui transportasi laut dan darat. Kalau transportasi lautnya itu menggunakan kapal feri yang hanya jadwal keberangkatannya itu 2 kali dalam seminggu. Nanti lanjut lagi perjalanan darat itu menggunakan mobil travel. Jadi membutuhkan 3 hari kurang lebih untuk sampai ke Padang. Nah, jadi bagi saya kalau ada kebijakan-kebijakan seperti ini minimal 2 minggu atau 10 hari lah seharusnya jarak dari tanggal pengumuman ke jarak tanggal yang harus kita berada di Padang gitu. Semoga untuk kedepannya dekanat dan pihak-pihak kampus itu mempertimbangkan lagi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya. Terima kasih. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ilma, pendidikan dokter 2018, asal Kalimantan Barat. Nah, jadi gimana sih tanggapan aku tentang tes PCR yang pengumumannya nih mepet sekali dan berjarak kurang lebih 1 minggu ya. Nah, aku sebagai orang yang domisili di luar Padang, jujur sih, aku kesel. Memang sih sebelumnya kan udah diumumkan secara resmi bakal ada kuliah offline di awal Januari. Cuman kan karena jadwalnya di Januari, awal Januari ya rencana aku tuh mau pulang ke Padangnya awal Januari aja. Kan lumayan bisa tahun baruan sama keluarga di sini sebelum balik ke tanah rantau. Nah, waktu ada pengumuman mendadak bakal ada tes PCR di akhir Desember, jujur sih aku kesel. Soalnya trauma. Mungkin aku flashback nih kejadian bulan Agustus lalu. Jadi bulan Agustus lalu tuh kan sempat ada rencana kuliah offline.
Dan itu udah diumumkan tanggalnya jauh hari. Lalu nyusul info tuh bakal ada tes PCR juga. Kalau nggak salah diumumkannya tuh 2 minggu sebelum kegiatannya dilaksanakan. Nah, aku tuh waktu itu udah positive thinking aja. Mungkin memang bakal jadi nih kuliah offline-nya dan tes PCR-nya. Soalnya kan udah ada surat edaran resminya juga. Ya udah aku beli tiket ke Padang di awal Agustus. Tahu-tahu H-1 sebelum aku berangkat, Komting nginfoin di grup. Katanya kemungkinan rencana kuliah offline itu bakal dikaji ulang. Yaudah aku pasrah tuh. Kalau refund sayang duit. Ya udah positive thinking aja kan, soalnya masih kabar burung juga. Nah, tahu-tahu pas aku berangkat ke Padang, sampai di Padang, pas baru turun dari pesawatnya aku buka HP, baru ada surat edaran resminya kalau kuliah offline dan tes PCR-nya tuh dibatalkan. Ya udah habis itu aku balik lagi ke Kalimantan, ngapain kan? Di sana nggak ada apa-apa gitu. Nah, maksud aku nyampaikan itu, yang udah ada surat edaran resminya aja dan disampaikan Jawa hari aja itu bisa batal, apalagi ini yang mendadak banget. Aku menyayangkan sih sebenarnya kenapa sih fakultas kita nih seringkali ngubah-ngubah jadwal mendadak gitu. Teman-teman aku yang dari dalam Sumatera, dari luar Sumatera tuh nggak setuju semuanya. Nah ini yang bikin aku khawatir, dan sampai sekarang pun H-3 sebelum jadwal tes PCR pertama aku belum juga beli tiket pesawat karena takut diundur lagi karena banyak penolakan dari mahasiswa. Nah aku nggak masalah sih sebenarnya dengan jadwal kuliah offline, tapi yang aku bingung tuh kenapa sih jadwal tuh sering mendadak dan berubah-ubah gitu. Kalau ada yang bilang siapa suruh ngambil kuliah jauh, kan susah sendiri. Ya gimana ya, menurut aku harusnya sih kampus tetap perhatiin juga gimana sih effort sama perjuangan orang-orang minoritas yang dalam artian kita yang dari luar Sumatera gitu. Karena uang, tenaga, waktu yang kita keluarkan tuh berharga banget, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang. Ya mungkin itu aja sih yang bisa Ilma sampaikan, pendapat Ilma tentang tes PCR. Nah mungkin mohon maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama aku Cecilia Novita Lawrence, dari Prodi S1 Kebidanan angkatan 2018 dan asal daerah dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Untuk pertanyaannya, gimana tanggapan atau pendapat kakak, teman-teman atau abang mengenai pengumuman tersebut? Jadi pengumuman kemarin emang tanggal 23 Desember itu bahwa akan diadakan tes PCR kan. Awalnya kaget banget bahwa akan diadakan tes tersebut gitu kan, apalagi sekarang Sisil posisinya lagi di Sulawesi. Nah untuk ke Padang sendiri tuh nggak cuma makan 1 hari, minimal 3 hari lah, soalnya Sisil harus naik kapal dari sini ke Manado. Itu berangkatnya jam 7 malam sampai besok pagi. Sampai di Manado harus dirapid dulu. Jadi hasil rapid kalau masih ikut kayak jadwal yang bulan Agustus kemarin itu bisa keluar hasilnya itu sekitar jam 2-an gitu kan. Terus berangkat, jadi bisa ngambil tiket pesawat itu sore atau enggak malam. Jadi bisa nyampainya tuh besoknya lagi gitu kan. Jadi kalau menyesuaikan sama waktu itu kayak nggak kondusif gitu, karena pengumumannya itu jadi dadakan juga kan. Jadi bagi mahasiswa di luar Sumatera Barat itu sempat kemarin panik juga kan kemarin, karena ya itu takutnya nggak sempat datang di tanggal yang di jadwal yang udah disusun sama fakultas itu sih. Tapi ya syukurnya kemarin udah ada kebijakan baru bahwa mahasiswa yang non muslim itu menyesuaikan gitu sih. Baik, perkenalkan, nama Muhammad Muhtadi Taufik, biasa dipanggil Adi, dari program studi pendidikan dokter angkatan 2017, asal daerah Kota Padang. Nah, mungkin menanggapi mengenai adanya pengumuman dari kampus mengenai swab test. Sebenarnya dari segi swab test sebelum melaksanakan kalau kuliahnya offline, itu hal yang baik sebenarnya untuk mengantisipasi penyebaran virus dan memberikan rasa aman bagi mahasiswa. Namun yang sangat kita sayangkan di sini adalah
waktu pengumuman dengan waktu swab test tersebut cukup singkat, hanya seminggu. Dan belum lagi mahasiswa yang harus bisa dibilang tergesa-gesa untuk membeli tiket jadinya untuk kembali ke Padang. Nah, ini kan apalagi akhir tahun ya kan, biasanya akhir tahun ini identik dengan libur dan pasti harga tiket rata-rata akan naik, apalagi yang dipesannya hanya dalam waktu seminggu gitu. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan kembali bagi kampus untuk menyusun jadwal ini supaya tidak mendadak gitu. Nah, kayak kemarin juga pengumuman KK itu juga yang kami angkatan 2017 suratnya keluar tanggal 10, diberikan tanggal 12 kalau nggak salah. Nah, dan batasnya sampai tanggal 17 kalau nggak salah. Nah, itu kan sangat tidak logis dari segi administrasi kampus gitu. Nah, berarti ada yang sangat bobrok dalam administrasi kampus kita. Nah, dan ini kalau Adi pribadi agak sedikit kecewa dengan pengumuman di mana dengan jarak 1 minggu ini gitu, apalagi buat teman-teman yang berada di luar kota gitu. Benar-benar sangat sulit lah, terutama dengan masalah tiket. Yang kedua, masalah mereka juga harus swab test juga dulu di sana atau rapid test di sana. Kalau sekarang swab antigen kan yang harus dilakukan sebelum perjalanan. Nah, terus berapa pula yang biaya harus dikeluarkan, lalu belum persiapan segala macam yang lainnya, lalu tiba di Padang. Dan udah di Padang, kalau mereka belum pernah balik ke Padang selama 9 bulan, ya mereka mau nginap di mana gitu. Berarti kosan mereka apakah udah masih ada atau udah, kadang mungkin udah berjamur gitu kan, berarti harus beres-beres juga dulu segala macam dan lain-lainnya gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan kembali sih harapannya ke depan. Kalau udah terjadi sekarang ya mau bagaimana lagi, cuman ke depan harapannya kampus bisa benar-benar matang-matang deh gitu dalam menyusun pemberitahuan tersebut. Mungkin itu aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Syaki, saya dari Prodi Kedokteran angkatan 2018, asal daerah dari Kota Bogor. Mengenai pertanyaan Syafna itu tentang kebijakan tes PCR yang akan dilakukan pada tanggal 28 Desember atau pada tanggal 30 Desember yang baru saja diumumkan pada tanggal 23 Desember. Sejujurnya kebijakan ini sedikit membuat saya kaget, karena kan kebijakan yang tiba-tiba dibuat dan baru diumumkan itu kurang lebih cuma 5 hari sampai 1 minggu sebelum dilakukan tes PCR tersebut. Nah, di sini itu yang membuat di sini itu saya merasa terbebani dikarenakan kebijakan yang tiba-tiba, serta dari Fakultas Kedokteran ini juga tidak menurut saya kurang memperhatikan bahwa untuk mahasiswa yang berada di luar Sumbar itu tiket untuk kembali ke Padang itu cukup mahal ketika berada di akhir tahun atau bertepatan juga dengan tanggal-tanggal seperti Natal serta Tahun Baru, apalagi ditambah sedang ada cuti panjang ini. Nah, sejujurnya yang membuat saya makin terbebani itu kan karena di kondisi pandemi seperti ini bisa dikatakan semua orang mengalami susah. Nah, di sini tuh yang membuat makin terbebani, karena keluar juga kebijakan pemerintah yang baru, yaitu bahwa kita diwajibkan untuk berpergian menggunakan pesawat itu tidak menggunakan rapid antibody lagi, tapi yang digunakan itu rapid antigen yang bisa dikatakan harganya itu cukup lebih mahal daripada rapid antibody. Nah, di sini tuh untuk tanggungan saja, untuk kembali ke Padang saja sebelum selain karena harga tiket yang sedang melambung tinggi, ditambah juga dengan tes rapid yang baru dan harganya cukup mahal. Di sini sejujurnya saya merasa sedikit kecewa dengan kebijakan fakultas yang dibuat, karena menurut saya itu kurang memperhatikan apa yang sedang dialami mahasiswanya, serta terutama tuh mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar Sumbar. Karena kebanyakan juga teman-teman saya mengatakan bahwa kebijakan ini terlalu cepat dibuat dan cukup mendadak diumumkan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu tidak ada persiapan untuk dibicarakan kembali ke orang tua dan mencari tiket atau untuk mencari tiket untuk kembali ke Padang itu untuk diakali dengan tiket-tiket yang murah. Mungkin itu saja pendapat dari saya mengenai tentang kebijakan dari PCR. Mungkin apabila ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Gofari Siregar
dari Pendidikan Dokter angkatan 2020 asal daerah dari Aceh. Nah, Abi ingin memberikan tanggapan mengenai tes PCR yang akan dilaksanakan akhir Desember dan awal Januari nanti di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Nah, mengenai hal ini sebenarnya Abi setuju dan tidak setuju. Mengapa demikian? Karena yang mengenai yang setuju tadi, Abi setuju terhadap skills lab dan juga praktikum secara offline. Dan juga yang tidak setuju tadi itu yaitu dengan pelaksanaan kegiatan seperti kuliah pengantar dan lain-lain itu dilaksanakan secara online saja. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat secara langsung itu kita perlu praktikum dan juga skills lab. Bagaimana mahasiswa akan bisa terjun langsung ke lapangan, bisa mengetahui bagaimana praktiknya jika mahasiswa saja tidak pernah melakukannya secara langsung. Nah, oleh karena itu dengan adanya praktikum dan juga hands-on ini dan juga kakak tadi itu memberikan kemampuan dan kapabilitas terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ingin melaksanakannya secara langsung gitu. Jadi Abi sangat setuju jika hal ini ditunjang dengan protokol kesehatan yang memadai. Jadi diimbau kepada teman-teman dan kakak dan abang-abang, jika kita melaksanakan hands-on secara langsung, kita harus sadar akan protokol kesehatan. Mungkin Abi lebih kepada Abi berharap kita semua memahami dan mengerti bagaimana struggle kita terhadap COVID-19 ini. Nah, jika kita tahu apa hal-hal yang harus kita lakukan ketika COVID-19 ini, maka sewajibnya kita melaksanakannya secara benar. Oleh karena itu, masing-masing dari kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dan juga senantiasa mengevaluasi pembelajaran yang sudah ada baik secara online maupun offline. Mungkin sekian dari Abi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Abi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daidita Brana Hibatullah dari Pendidikan Dokter 2018 dari daerah Kabupaten Solo, tepatnya di Kecamatan Gunung Talang. Mungkin saya ingin menanggapi mengenai pengumuman yang diumumkan itu pada 24 Desember malam, yang mana diumumkan bahwa pada tanggal 28 Desember dan 30 Desember akan dilakukan PCR test untuk mahasiswa pendidikan dokter dan juga kebidanan, yaitu mahasiswa praklinik tepatnya, yaitu mahasiswa 2016 sampai 2019, berarti ada 4 angkatan. Itu untuk 2 prodi yang berbeda. Nah, di sini Elit ingin menanggapi mengenai bagaimana kesiapan dari kampus untuk melakukan swab test tersebut. Lalu untuk teknisnya ini sudah H-4, tapi dari sampai sekarang belum ada dari pihak kampus menjelaskan bagaimana tata laksananya, bagaimana protokol yang harus diterapkan selama berlangsungnya swab test ini. Nah, juga mengingat tidak ada jadwal yang spesifik. Nah, cuman hanya dijelaskan bahwa 28 Desember itu dijadwalkan untuk yang di Sumbar. Takutnya nanti akan ada kerumunan, mungkin tidak di dalam tempat pemeriksaan tersebut, tapi bisa jadi di sekitar tempat pemeriksaan. Dan juga mengingat bahwasannya itu dilakukan pada 28 Desember, berarti dekat dengan tahun baru. Takutnya nanti namanya mahasiswa masih muda, baru bertemu kembali dengan temannya, takutnya mereka berkumpul, apalagi bersamaan dengan periode tahun baru. Ini mungkin lebih dipertimbangkan lagi bagi pihak kampus untuk melakukan, menurut saya, ini agar lebih dipertimbangkan lagi agar tidak dilakukan di akhir tahun baru atau di akhir-akhir tahun, karena bisa jadi saja banyak yang ingin merayakan tahun baru karena adanya momen untuk berkumpul dengan teman-teman yang mereka sudah lama tidak bertemu. Mengingat tadi ada 4 angkatan, yang mana 4 angkatannya ini
ada juga dari pendidikan dokter dan juga kebidanan. Berarti apakah ini lebih atau apakah tidak lebih dari 1.000 orang? Karena di jadwalnya itu ada pada tanggal 28 dan 30, yang mana perharinya hanya bisa menampung 500 orang. Berarti hanya ada 1.000 orang yang bisa melakukan tes. Dan apakah dalam waktu 2 hari tersebut semua mahasiswa dapat terjaring? Maksudnya mahasiswa dari 2016-2019 tersebut dapat terjaring dalam swab testnya ini. Selanjutnya, ini sudah diumumkan H-5 atau H- seminggu dari akan diadakannya swab test ini. Lalu apakah mahasiswa sudah siap untuk hal itu? Karena banyak dari mahasiswa ini yang sudah mengosongkan kos. Apalagi dalam waktu mepet ini agak kesulitan bagi mahasiswa untuk menemukan kosannya. Lalu mungkin ada opsi untuk menginap dulu di kos teman. Lalu bukankah ini bertentangan dengan protokol kesehatan? Karena kan yang kita ketahui untuk satu kosan itu hanya kan sempit, tidak bisa dilakukan physical distancing. Apalagi mahasiswa yang datang dari luar Sumatera Barat tentu akan rentan terkena di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifdatul Iza dari Pendidikan Dokter 2019 dan sekarang saya berdomisili di Malaysia. Terkait permasalahan pengumuman ini, memang pengumuman ini sangat berdampak bagi kami sendiri sebagai mahasiswa Malaysia, dikarenakan protokol untuk masuk ke Indonesia pada saat ini semakin diperketat, sehingga tidak memungkinkan bagi kami untuk sampai tepat waktu di FK. Hal ini dikarenakan tiada pesawat langsung yang bisa sampai ke Padang, dan kami butuh transit dahulu di Medan. Dan kami juga perlu melakukan swab test dan karantina di hotel yang ditetapkan. Sehingga nantinya kami juga akan melakukan 3 kali swab test, yaitu di Malaysia, Medan, dan Padang. Sehingga itu sangat mustahil bagi kami untuk bisa menghadirkan diri tepat waktu sesuai tanggal yang telah ditentukan oleh FK. Hal ini juga sangat berkendala untuk BP18 dan BP20 yang memang tidak bisa sama sekali masuk ke Indonesia pada saat ini, dikarenakan dari Dirjen Imigrasi Indonesia sendiri yang telah menutup permohonan visa untuk warga negara asing untuk sementara waktu ini. Di sini saya amat berharap semoga ada kebijakan dan perhatian dari dekanat untuk kami, terutamanya mahasiswa FK UNAN yang pastinya ada kendala dalam proses kepulangan. Ini yang bisa dikatakan terlalu singkat jangka waktunya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih sebelumnya atas perhatian Bapak dan Ibu dari dekanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Faisal Rahman dari Pendidikan Dokter 2018 selaku Ketua Umum KMFK UNAN. Izin menanggapi sedikit terkait beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan cukup menimbulkan sebuah pertanyaan dari seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa di luar Padang dan juga mahasiswa di luar Sumatera Barat. Menurut saya pribadi, seluruh kebijakan pasti akan menimbulkan beberapa pro dan kontra, akan menimbulkan banyak persepsi dari masing-masing dari tiap-tiap orang yang menerimanya. Namun kalau dilihat bahwasannya keputusan ini dibuat merupakan wujud dan niat baik dari Bapak Ibu pimpinan agar kita seluruh mahasiswa bisa mengajar ketertinggalan, bisa dan mampu beradaptasi dengan baik dengan kondisi pandemi yang sama-sama kita rasakan, dan kita belum tahu sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Namun tentunya seluruh niat yang baik perlu implementasi yang baik pula. Dengan waktu yang cukup singkat dan mahasiswa yang cenderung masih banyak kebingungan, belum terjalinnya komunikasi yang baik antara Bapak Ibu pimpinan juga dengan seluruh mahasiswa, rasanya ini merupakan beberapa hal yang memang perlu diselesaikan. Persamaan frekuensi antara pimpinan dengan mahasiswa tentunya kunci dari semuanya.
Jadi harapannya dalam waktu dekat kita bisa bertemu secara langsung, baik pimpinan dengan mahasiswa, untuk membahas semuanya secara kompleks agar kedepannya mahasiswa tidak kebingungan dan seluruh pertanyaan dari mahasiswa bisa clear dijelaskan oleh Bapak Ibu pimpinan, dan semoga bisa menghasilkan output yang memang kita harapkan dan tentunya bisa berimpact nyata bagi kita selaku mahasiswa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Beragam tanggapan telah kita dengarkan. Kami tahu, sejatinya kebijakan pasti dibuat dengan penuh pertimbangan, hingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan semoga jawaban yang baru saja telah diberikan atas pengumuman yang menuai pro dan kontra tersebut dapat meredakan rasa kekecewaan. Bukan hanya sekedar pengobat kebingungan semata, namun diikuti dengan kebijakan lebih baik ke depannya. Bukan lagi terkesan dadakan, tapi sudah dipenuhi dengan banyak pertimbangan. Kami percaya hal tersebut dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu pemegang keputusan. Sekian podcast berupa berita yang dapat kami sajikan. Hidup Pers,